声が聞こえる。この死を食い殺せと。Hai guys, kembali lagi bersama kami Fusion Cinemax. Semoga kalian semua selalu sehat. Pada part 2 kali ini, ceritanya semakin menarik. Mulai dari jati diri Izumi dan Miki yang hampir terbongkar karena diikuti oleh wartawan suruhan Ryoko, beberapa parasite yang mulai berkuasa karena terpilih menjadi wali kota, dan Ryoko yang mulai marah karena parasit-parasit tersebut tidak bisa dia kendalikan. Sebelum kita masuk ke dalam jalan ceritanya, kami mengingatkan kalau ini adalah konten penuh dengan spoiler. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga loncengnya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Polisi sudah mulai bergerak karena begitu masifnya pembunuhan yang dilakukan oleh parasit yang mengancam populasi manusia, sehingga polisi menggunakan jasa seorang tahanan yang mampu membedakan mana manusia dan yang mana parasit. Dia bernama Uragami. Uragami adalah seorang psikopat dan pembunuh berantai. Lalu Uragami dibawa ke kantor polisi untuk mendeteksi orang-orang yang diduga parasit yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Pada saat giliran Izumi yang ditampilkan di ruang interogasi, Uragami kaget, lalu memperhatikan Izumi dengan sangat berhati-hati. Karena memang Izumi adalah seorang manusia dan hanya tangannya saja yang terinfeksi oleh parasit. Dan akhirnya Izumi pun lolos dari screening Uragami. Setelah lolos screening, ketika Izumi berjalan pulang, tiba-tiba Migi mendeteksi adanya parasit. Izumi pun mencari keberadaan parasit tersebut dan tak lama kemudian parasit yang terdeteksi oleh Migi diketemukan dan sedang makan manusia. Lalu mereka pun berkelahi. Setelah parasit tersebut terbunuh oleh Izumi, Izumi merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Sesampainya di rumah, Izumi berbicara dengan Migi tentang seseorang yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Sedangkan di tempat lain, seorang jurnalis yang bernama Kuramori bertemu dengan Ryoko untuk menyerahkan foto-foto hasil pengawasannya terhadap Izumi dan Miki. Lalu keesokan harinya, saat di halaman sekolah, Izumi berhasil menangkap Kuramori dan membawanya ke rumah untuk diinterogasi dan menunjukkan hasil foto-foto yang diambil selama ini dalam mengawasi Izumi. Dari pertemuan tersebut, Kuramori mengakui bahwa yang menyuruhnya adalah Ryoko. Izumi pun tertawa dan mengatakan kepada Kuramori bahwa Ryoko adalah monster. Tetapi Kuramori tak percaya. Kemudian Izumi keluar dan bertemu dengan Ryoko dengan membawa Kuramori yang masih tak percaya kalau Ryoko adalah monster. Setelah bertemu dan mengobrol dengan Ryoko, Izumi menyerahkan rekaman percakapannya kepada Kuramori dan berpesan, sekaligus mengancam kepada Kuramori untuk pergi mencari tempat yang aman. Tak disangka Kuramori tidak mengindahkan perkataan Izumi. Dia malah pergi menemui wali kota yang baru saja terpilih untuk melakukan wawancara. Lalu setelah wawancara, sang wali kota yang bernama Hirokawa memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kuramori. Dan sampainya di rumah setelah berbelanja, Kuramori kaget dan sedih bukan main ketika melihat jasad putrinya tanpa kepala yang dibunuh oleh parasit. Ryoko yang mengetahui hal ini langsung mendatangi markas parasit dan mengingatkan agar mereka, para parasit, untuk berhati-hati karena tak lama lagi mereka akan musnah. Ryoko pun pulang dan Hirokawa menyuruh 3 anak buahnya untuk membunuh Ryoko. Karena perbedaan kekuatan yang teramat sangat jauh,
Ketiganya pun mati dalam satu kali serangan oleh Ryoko. Setelah itu Ryoko kembali ke kamarnya dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa bayinya hilang diculik oleh Kuramori. Tanpa basa-basi, Ryoko langsung mencari Kuramori dan dia juga mencari Izumi untuk meminta bantuannya. Di lain tempat, polisi sudah mengumpulkan pasukannya dengan persenjataan lengkap untuk menyerang kantor wali kota yang tak lain juga menjadi markas parasit. Lalu Ryoko berhasil menemukan keberadaan Kuramori yang tengah menggendong bayinya dan akan membunuh bayi tersebut untuk membalaskan dendam atas kematian putrinya yang dibunuh oleh parasit. Kemudian Izumi datang dan terjadilah drama saling adu argumen antara ketiganya. Dan ketika Kuramori akan melempar si bayi tersebut, seketika Ryoko berubah menjadi monster dan menusuk Kuramori tepat di dadanya. Kuramori pun mati. Dan tak hanya itu, tempat tersebut juga menjadi tempat kematian Ryoko karena ditembak mati oleh polisi yang berada di tempat itu. Dan sebelum kematiannya, Ryoko sempat menitipkan bayinya yang berhasil diselamatkan kepada Izumi. Bersamaan dengan itu, tepatnya di kantor wali kota, terjadi pembantaian terhadap para parasit oleh pasukan kepolisian yang bersenjatakan lengkap. Setelah semua parasit tewas termasuk wali kota, lalu Goto, sang ketua dari para parasit, pun muncul. Dan dalam sekejap pasukan tersebut tewas terbantai olehnya. Mendengar hal itu, kepala polisi dan Izumi yang berada di taman langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Dan sesampainya di sana, Goto sudah berada di luar atap gedung dan melemparkan potongan kepala dari komandan regu yang menyerang masuk ke markas parasit. Goto yang mengincar Izumi turun dengan meloncat dari atap gedung. Hirama, sang kepala polisi, sontak menyerang Goto demi melindungi Izumi. Tapi tak disangka tembakan dari Hirama ditangkis dan dikembalikan ke tubuh Hirama. Hirama pun mati, lalu Izumi pun kabur menjauh dari tempat tersebut dengan mengendarai mobil. Dan Goto tetap mengejar Izumi dengan mengendarai motor. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Tiba-tiba Goto berhasil menyusul Izumi dan berada di atas mobil yang dikendarai oleh Izumi. Goto yang berada di atas mobil terlalu banyak tingkah dengan menyerang Izumi, sehingga mobil pun menjadi tidak terkendali, lalu menabrak pagar pembatas jalan, terjatuh dan terbalik lalu meledak. Untung Izumi masih bisa menyelamatkan diri. Sebelum mobil tersebut jatuh, hanya Goto yang ikut meledak dengan mobil tersebut. Tetapi Goto masih bisa selamat meskipun kepalanya hancur. Monster di dalam dirinya masih bisa memulihkan diri. Izumi pun melanjutkan pelariannya dengan masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan, Migi memisahkan diri dari Izumi agar Izumi bisa selamat. Karena selama masih ada Migi bersama Izumi, Goto akan tak bisa menemukan Izumi. Dan benar saja, tak lama kemudian Goto berhasil menyusul Izumi dan Migi. Migi yang bergelantungan di pohon menyerang Goto dan pertarungan pun terjadi. Lalu Izumi muncul dari belakang dan mencoba menusuk Goto. Tapi Goto yang dasarnya bukan monster kaleng-kaleng bisa mengelak dari serangan Izumi, bahkan menyerang balik Izumi, dan Migi akhirnya bisa dikalahkan oleh Goto. Izumi pun kabur. Lalu Izumi sampai di tempat pengolahan sampah. Untuk sementara Izumi beristirahat di sana. Kemudian HP Izumi berdering. Ternyata Satomi menelpon Izumi untuk menanyakan keberadaan Izumi.
dan tak lama kemudian Satomi sudah berada di sebelah Izumi untuk merawat luka Izumi. Setelah itu mereka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk 4646. Skrip apaan ini? Kenapa ada 18 plus-plusnya? Oke, lanjut ke scene berikutnya. Pagi menjelang, Izumi terbangun dan betapa kagetnya dia ketika mengetahui bahwa Migi masih hidup dan menetap di lengan kanannya. Antara bahagia dan takut karena Izumi menyadari bahwa Goto akan segera menemukan keberadaannya. Dan ternyata benar saja, Goto sudah berada di tempat yang sama dengan Izumi. Pertarungan antara keduanya pun sudah tidak bisa dielakkan lagi. Izumi hanya bisa menghindar dari serangan-serangan Goto. Ketika Izumi sudah sangat terdesak dan hampir terbunuh oleh Goto, tiba-tiba Migi bangkit dan menangkis serangan Goto. Tiba-tiba seluruh monster yang berada di tubuh Goto berontak. Masing-masing ingin menguasai tubuh Goto sepenuhnya, sehingga tubuh Goto meledak dengan sendirinya. Walaupun begitu, jantungnya masih tetap berdetak, meskipun tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Singkat cerita, tubuh Goto diangkat dan dibuang di tempat pembakaran sampah. Di akhir cerita, Izumi menikah dengan Satomi dan sudah memiliki anak. Ketika sedang jalan-jalan, Satomi diculik oleh Uragami dan dijadikan sandera di atas gedung. Tujuan Uragami tidak lain adalah menginginkan agar supaya Izumi mati. Setelah berdialog mesra, Uragami melempar Satomi dari atap gedung tersebut dan dengan seketika Izumi berlari dan melompat untuk menyelamatkan Satomi. Tanpa diduga, tangan kanan Izumi memanjang sehingga akhirnya Satomi pun terselamatkan. Selesai. Sekian ringkasan film Parasit bagian kedua. Bagi yang penasaran ingin mengetahui ringkasan film Parasit bagian pertama, bisa langsung klik link di pojok kanan atas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa like videonya, klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan update film-film dari kami. Arigatou gozaimasu.